Ini menentukan sukses tidaknya acara. Kalau ini kedengeran enak. Hatur nuhun, jangan dirubah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqradu. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Nggak usah pakai bed, nggak usah pakai deh, duk-duk. Yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang noni sedang nanti nyak babe sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha. Saya yakin Bapak Karisma, kita semua berharap semoga habis maulid hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan baik. Hadirin, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul suri teladan terbaik buat kita dalam kehidupan keluarga, dalam beliau bermasyarakat, dalam beribadah. Dia memberikan contoh kemana kita mengarah, termasuk bagaimana dermanya seorang Rasul. Sejarah mengabarkan, saking baik-baiknya Rasul, orang yang tiap pagi ngeludahin, ibu tahu kan sejarah itu, hati beliau luar biasa, lunak, nggak kayak kita keras kepala, gampang marah, nggak terima. Nabi tiap lewat, ibu-ibu trot ngeludah, ibu tahu trot? Orang Ciamis beda ngomong trot ngeludah. Tumben pagi hari itu nggak ada yang ngeludah. Ada laki-laki lewat, Pak, Bapak tahu ibu-ibu suka di sini mending tahu. Kok tumben hari ini tidak ada, jadi sakit. Remaja di mana? Rasul langsung nengokin, langsung ditanya, udah minum belum? Belum. Lalu Rasul mencerahkan air, dikasih minum. Ibu tadi kaget, diludahin tiap pagi bukannya marah, tapi ternyata dia orang yang pertama minum, dialah yang berikan minum, dia yang mendoakan Allah berikan hidayah karena dermanya Rasul. Akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Ini derma. Jangan Anda mengira kedermawanan itu hanya dengan benda, dengan uang, tidak. Dengan hati yang lunak, dengan keramahan, itu pun sudah merupakan derma. Masya Allah. Anda lihat, sejarah mengatakan Rasulullah itu punya baju 3, 1 dicuci, 1 dijemur, 1 ditaruh lemari. Ketika ada orang minta-minta, Masya Allah, yang 1 diberikan. Ibu punya baju berapa lemari? Seragam RT, seragam RW, seragam kelurahan, seragam PKK, seragam segala, seragam doa 17.
Masya Allah. Mau dibuka sama orang. Ini wajib kita mencontoh kehidupan beliau. Lihat oleh Anda, Siti Aisyah. Ada orang minta-minta, dia berikan. Orang tadi bawang hanya 1 butir, kenapa? Itu yang dia punya. Suatu ketika ada seorang ibu bawa 2 anak. Lalu dia minta-minta, diberikan oleh Siti Aisyah kurma 3 butir. Yang 2 butir diberikan kepada anak perempuan, yang 1 dipegang sama ibu. Kemudian dia jalan. Anak yang 2 sudah menghabiskan kurma masing-masing, yang 1 dia belah 2, bagi 2. Tuh, saking derma-dermanya. Artinya jangan kita jadi orang pelit. Kita wajib menyadari. Nah, baru dibuka enakin dari tadi loh. Ini kontrol. Dah, jangan ya. Bu, Anda lihat. Ini contoh buat kita. Kita wajib menyadari bahwa semua yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Yang namanya derma, sedekah. Sedekah itu terbagi 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Mana sedekah wajib? Yang pertama zakat. Anda lihat syarat zakat 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, nisa. Kalau 5-5-nya ada, maka orang tadi wajib berderma, wajib bersedekah dengan sedekah wajib yang disebut dengan zakat. Silahkan Anda buka di dalam surat At-Taubah 103. So, Anda buka At-Taubah 103. Mangga. Yang namanya Al-Quran, kitab suci kita, yang Allah turunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Selalu acuan kita Al-Quran dan Sunnah Rasul. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian dijamin selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini mudah. Anda wajib tahu isi Quran. Sok baca At-Taubah 103. Yang udah ketemu, sok mana? Di belakang coba, di luar tuh pejabat teras. Sok, mic-nya mana tadi? At-Taubah 103, sok. Tadi mic-nya mana? Untuk minta mic 1. Kasih mama. Ayo mak. Sok. Siapa yang udah ketemu sok baca. At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa nuzakihim biha wa sallim alaihim inna salataka satam. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya, kata Allah. Jadi kalau ada orang kaya dia tidak mengeluarkan zakat, Allah perintahkan ambil zakat dari orang kaya. Apa kegunaan zakat? Yang pertama kata Allah, kegunaan zakat membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Pertanyaannya, ada nggak orang kaya yang sombong? Mana orangnya? Kata Allah, kegunaan zakat yang pertama biar orang kaya tidak sombong. Ada tablik akbar, dia datang terlambat. Silahkan duduk bu. Dia nengok nggak. Emang kenapa? Saya kaya, dia orang miskin. Gatal. Oh. Ada yang begitu, sombong. Apa yang disombongkan? Jadi kata Allah, yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, kalau kita punya kemampuan wajib zakat. Syarat zakat 5, Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul. Haul itu per tahun. Nisa,
Ada ulama mengatakan 85 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau saya ambil di tengah aja 90 gram emas misalnya. Kalau harga emas itu misalnya 500.000, saya kan nggak pernah beli emas satu harganya. Misalnya 500.000. Artinya kalau orang tadi dalam setahun memiliki uang minimal 45 juta, dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Zakat emas. Ini wajib. Ini sedekah wajib yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, buat apa yang namanya zakat? Membersihkan harta kita. Kenapa dibersihkan? Contoh, ibu beli beras Rojolele, beli beras Cianjur. Walaupun Rojolele, walaupun Cianjur, pasti ada gabah belum sedikit, ada pasir walaupun sedikit. Inilah fungsi zakat kata Allah. Benda apa yang beri zakatan? Mal, harta, perniagaan, usaha, pertanian, kemudian binatang, kemudian harta ikan. Ikan itu harta temuan, ada zakat fitrah. Nah, sekarang belakangan timbul ada ulama yang mengatakan, ini bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi ijtihad para ulama. Yang namanya zakat ada lagi sekarang, namanya zakat profesi, zakat hasil profesi. Kenapa? Kalau dikumpulkan halal per tahun kebanyakan, kegedean. Tapi mereka zakat profesi, tiap dapat zakat. Kenapa? Saat ini betapa banyaknya orang yang punya penghasilan, maaf, di luar akal sehat, kayaknya aneh tapi nyata. Kami yang hidup di TV kayak Berry, Masya Allah, luar biasa, membuat tercengang. Sekali muncul bisa 50 juta, 60 juta, 70 juta. Makanya mereka dikenakan zakat profesi, bukan zakat mal. Kalau zakat mal kelamaan setahun bu, udah berapa? Kalau sehari 50 juta, sebulan 1,5 miliar. Bingung hitungnya kan? Makanya jadi profesi, tiap dapat langsung dikeluarkan zakat. Boleh, boleh. Artinya kalau orang ini sudah mengeluarkan zakat profesi, tiap dapat, maka per tahun tidak usah dikeluarkan lagi. Bu, kayak macam zakat pertanian itu pun tidak sama berapa persen. Ini wajib yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Misalnya Anda punya sawah, kalau sawah ini diairi dengan air yang mengalir dari kali, dari air hujan, maka Anda zakatnya 10% minimal. Kalau Anda punya penghasilan dari padi tadi, dari sawah tadi 920 kg beras, Anda wajib zakat 10%. Tapi seandainya airnya sengaja dibawa, diangkut, dikocorin, Anda zakatnya cukup 5%. Nah, ini yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Ini ada dalam ilmu fikih. Makanya ngaji tidak cukup hanya Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Saya tidak beneran, gak main-main. Ngapain ngaji? Tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Kalau ngajinya begitu, saya jamin muridnya BODO seumur umur. Ngaji kalau pengen pinter, tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, baru pinter. Di kita banyak aneh pengajian, seragam digedein. Saya tahu itu pameran doang. Saya nggak pernah nyindir, ngomong benar. Di kita mah kadang-kadang urudan hejok, lagi halal koneng, tahun baru berseragam dipikirin, otak kan isinya percuma, masukkan setan. Yang enak mah tukang seragam. Mana tukang seragam? Nah, ada pahalanya itu setan, pamer dunia doang. Tadi di Quran, di hadisnya ada, kalau Anda pengen seragam 2 tahun 1 cukup. Yang penting tafsir, fikih, hadis tuh, biar otak kita ada ilmunya. Itu kemasukan setan, itu pamer warna-warni, otak kosong percuma lu ngaji, mendingan kagak ngaji. Kagak dapat pahala, ember. Tuh. Aneh.
Mana seragam di Tanah Abang beli 100.000 dijual 200.000. Kagak percaya? Anda lihat aja Ali Imran 130. Sok kalau nggak percaya. Ali Imran 130. Mana? Jilat ya sih. Kalau dijilat cepat ketemu. Ayo, yang di belakang ada yang udah ketemu? Sok. Mana? Di yang di luar dilihat di HP. Sok. Yang udah ketemu mana ngacung? Sok. Mana tadi mic-nya? Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Intan sas. Hasanah. Ali Imran 130. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafa Apa? wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'af. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram. Jangan berlipat kata. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Jelas Bu? Quran. Saya emang ngambil untung di Qurannya begitu. Yuk. Lebih baik Anda yang jualan seragam, misalnya jual baik buku tafsir, jual buku fikih, buku hadis, buku sejarah, buku tajwid, lebih berguna daripada jualan seragam. Oke? Marah nggak tukang seragamnya mana? Punten ya. Saya nggak pernah nyindir kalian, ngomong apa adanya. Di kita punten. Kadang-kadang yang namanya baca Quran hanya balapan. Girang banget. Di majlis taklim saya kemarin puasa 2 kali hatam. Kata yang atuh, apalagi di majlis taklim saya 3 kali hatam. Bukan hatamnya yang dikejar, ngerti nggak isi Quran? Ngapain balapan hatam Quran 2 kali 3 kali, tajwidnya nggak ada? Itu kesetanan. Saya tidak bercanda. Al-ajalah minas syaitan wa tani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah perbuatan setan, kehati-hatian dalam ibadah perintah Allah. Contoh, begitu dibuka pengajian, kata ustazah, ibu-ibu kita ngaji buka dengan Al-Fatihah, terus Yasin. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya nggak bercanda beneran. Ada nggak yang ngaji Yasinnya ngebut? Itu setan. Kenapa? Allah berfirman, waratil Qur'ana tartila, baca Quran tartil. Apa tartil? Tajwidnya bener, mahrojnya bener. Cuman kita kadang-kadang ada ustazah yang ngeyel, dibilangin galakan dia, jangan dipakai, lebih banyak ustazah yang lain. Ngapain dia ngeyel? Udah salah, merasa bener, uang masih banyak yang lain. Ngapain bawa? Banyak yang ngeyel, tahu ngeyel? Karena harus tartil, mahrojnya bener, tajwidnya bener. Ustazah kepala yayasan kalau salah mah tegur, bener nggak? Gitu, saling nasihati, adinu nasihat. Ini kewajiban kita sekarang. Kenapa Bu? Yang namanya ngaji jangan ngebut. Yang namanya ngaji nggak cukup hanya baca Quran. Walaupun baca dapat pahala, tapi kenapa? Karena fungsi Quran. Anda buka Al-Baqarah 185. Ini musola ini. Jangan 2 kali baca, sombong. Belakang masih banyak orang. Sok, aku tidak mau begitu. Bu, sebagai guru ngaji, Anda nih harus berlaku adil. Saya ambil contoh, misalnya, punten misalnya, sekarang ngaji nih, bawa acara, baca Quran, terjemah, mimpin Yasin, mimpin tahlil, mimpin salawat, mimpin doa. Minggu besok orang lain. Kenapa? Tolong perhatikan. Kalau Anda sebagai guru ngaji, tiap ngaji, baca Quran,
Bawa acara dia aja, terjemah dia mulu, lebih salah lagi. Itu membuat orang sombong. Hanya gue yang paling hebat. Setan masuk, semua jamaah berhak kaca. Oke? Sok, oper ke belakang. Silakan jamaah berhak kaca. Sok. Begitu dong ini rumah. 185. Sok enggak? Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran. Apa sih fungsi Quran? Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Makanya ngaji selalu kembali kepada Quran. Anda ngaji dimanapun, matiin itu macam itu, feedback, matiin feedback. Jadi kita ini wajib tahu Quran. Punten, daripada tadi Anda balapan hatam Quran, lebih baik satu hari 1-2 ayat Al-Quran ditadaburkan. Apa yang namanya tadabur? Ayatnya dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, lalu diamalkan. Ini yang benar, oke? Maaf, saya sebagai orang tua punya kewajiban. Karena selama ini saya melihat di masyarakat pengajiannya kadang-kadang punten, kurang sempurna lah. Cuman mikirin seragam doang. Sekarang robah yuk tafsir. Biar hidup kita benar. Karena Al-Quran kata Allah hudal linnas, petunjuk. Penjelasan petunjuk dan pembeda. Yuk robah pola berpikir kita, robah pola ngaji kita. Biar ngaji kita tidak sia-sia. Tidak buang waktu, tidak buang umur, tidak buang dana, tapi efektifkan waktu sebaik mungkin untuk cari ilmu agama. Nungguin apa lagi? Corona udah, saudara pada mati kebanyakan kita LC lulusan corona. Iya apa iya? Coba nyari apa lagi kita hidup? Yuk tinggal pada benernya. Masya Allah. Nih, ini adalah wajib, sedekah wajib. 2, sedekah wajib yang kedua karena adanya pernikahan. Si A, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka wajib si A ini memberikan nafkah kepada istrinya. Anda lihat surat Tolak ayat 7. Ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Betul. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuan. Kalau dia orang kaya, berikan istrinya sesuai kekayaan dia. Kalau dia rezekinya terbatas, maka diberikan sesuai kemampuan yang Allah berikan. Nah, ini wajib. Kalau seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dosa besar. Dia artinya tidak bertanggung jawab. Resiko berani menikah, wajib memberikan rezeki nafkah kepada istri. Bu, di dalam An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan.
laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Pengumuman para istri, kata Allah dalam An-Nisa ayat 34, para suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Kedengeran? Sebagian, bukan semuanya. Di kita banyak istri yang ngaji tapi karena Quran nggak dikupas kagak ngerti. Contoh, uang gaji diambil, uang SPJ diambil, uang transport diambil sama bininya, uang insentif diambil sama bininya, lauk pauk diambil sama bininya. Salah tahu. Jadi suami, kata Allah, punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Kenapa sebagian? Anda buka Al-Baqarah 215. Sok. Al-Baqarah 215. Jadi ketok dulu ke kiri tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum man khairi falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Mana? Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang apakah yang terbaik, napakah yang terbaik berikan kepada orang tua yang nyari duit, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibu sapi. Tuh jawabannya ayat ini. Kenapa para suami, kata Allah, memberikan sebagian rezeki buat istrinya? Yang penting istrinya udah ada tempat tinggal, makan cukup, pakaian cukup, kesehatan cukup. Karena suami ini punya kewajiban memberikan nafkah kepada ibunya. Kedengeran? Hei para mantu, berapa duitkah kalian ngasih duit kepada mertua tiap bulan? Jawab. Berapa? Ngaji nggak pakai Quran. Bahkan tidak sedikit mantu yang benci sama mertua. Kalau gue gitu loh punya mantu begitu, gue buang, gue PHK. Mana orangnya? Salah mikir pakai otak yang di atas. Suami kalian tidak keluar dari belahan batu. Ada ibu yang mengandung dan melahirkan, mendidik, menyekolahkan. Ibu rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak laki gue keren. Ibu rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak laki gue sarjana. Udah sarjana, kerja, dapat duit, dikawin, dah lupa mikir. Tanpa ibunya, laki lu nggak kaya sekarang. Siapapun di antara kalian yang selama ini pelit sama mertua, pulang dari Al-Furqan langsung transfer duit ke rekening mertua. Jangan sudah mikir. Parah. Saya makan bukan kata saya, kata Quran. Rasul mengatakan, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jangan sampai bini ke salon puluhan juta biar bininya glowing, mertua bengek kagak dibawa ke dokter. Dosa lo. Yang ketawa kayaknya nggak. Suatu ketika seorang anak laki-laki dia, ya Rasulullah,
Saya ini punya harta, saya punya anak. Datang orang tua saya meminta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu, semua hartamu milik orang tua. Masuk dengar lagi. Kata Rasulullah, dirimu dan semua hartamu milik orang tua. Artinya lu pada bini mikir, anak laki lu, emaknya yang nyekolahin. Kalau emaknya dari suami kalian ngambil harta suami kalian, tidak dosa. Hasilnya gara-gara kita. Lagu jadi mantu atau bir. Kadang-kadang ada mantu lakinya mau ngasih duit, emaknya marah. Pilih dia, pilih saya. Kalau gue sih pilih emaknya, buang. Ini begitu. Di luar masih banyak. Kalian kalau punya pilih korek sama malu buang. Tempel gue mantu ya begitu atau bir. Kita kan capek ya mak. Masya Allah. Jangan lupa kalian bersyukur kepada Allah. Pintu surga yang paling luas, pintu birrul walidain yang ada di tengah-tengah. Bersyukur kalian kalau masih ada orang tua, kalau masih ada mertua. Di situ kunci pintu surganya Allah. Makanya Rasul mengatakan, rugi orang yang orang tuanya masih hidup tapi mereka tidak masuk ke dalam surganya Allah. 3. Sedekah yang wajib gara-gara punya anak, punya turunan. Suami menikah dengan istri, kemudian punya anak. Ini kewajiban. Anda buka Al-Baqarah 233. Di tengah, bukan di awal. Sok. Al-Baqarah 233 di tengah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa'alal mauludi di tengah-tengah. Bukan dari awal. 233. Wa'alal mauludi lahu وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ayah punya kewajiban memberikan nafkah, pakaian, makanan dengan yang ma'ruf. Kalau seorang ayah punya anak, dia menyia-nyiakan anaknya, dosa besar. Rasul bersabda, cukup dosa besar kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dalam tanggung jawab. Seorang ayah tanggung jawab dengan anak, kalau dia lepas tanggung jawab, tidak membiayai kehidupan anaknya, Rasul mengatakan dia dosa besar. Tuh. Sudah berapa tadi? 3 ya. Ya kan?